Penulis berkata, thread ini akan cukup panjang, dan sengaja aku tidak membaginya dalam part-part. Enjoy membaca dan stay safe. Sebuah kisah nyata yang aku alami saat bekerja di sebuah warung bakso. Walaupun tempatnya tidak begitu strategis, namun setiap harinya di warung ini bisa menjual ratusan porsi. Hal tersebut tentu tidak lepas dari campur tangan penglaris yang juragan gunakan. Perkenalkan, aku adalah Suryo. Aku lahir, tinggal, dan tumbuh di lereng salah satu gunung di Jawa Tengah. Bisa dibilang aku tinggal di daerah paling ujung pucuk, karena setelah desaku sudah tidak ada desa lagi. Hawa dingin selalu menyelimuti desaku. Maka tak heran, rata-rata mata pencaharian penduduk di sini adalah sebagai petani sayuran, termasuk juga kedua orang tuaku. Saat aku sudah menyelesaikan pendidikan SMP, aku terpaksa tidak melanjutkan pendidikan di jenjang SMA. Ya, bagaimana lagi? Jarak SMA terdekat dari rumahku membutuhkan waktu tempuh 1,5 jam menggunakan sepeda motor, dan membutuhkan waktu yang lebih lama bila menggunakan bus. Terlebih di tahun ini, tahun 2009, di rumahku hanya ada satu motor yang biasa digunakan oleh orang tuaku mengangkut sayuran. Kalau aku memaksa menggunakannya, tentu aku memutus mata pencaharian kedua orang tuaku. Aku tak ingin membebani kedua orang tuaku. Aku memutuskan untuk bekerja saja. Terbesit rasa penyesalan di wajah mereka karena tak bisa membuat anaknya mengenyam pendidikan yang tinggi. Tapi aku bisa memakluminya karena memang kondisi ekonomi keluarga yang sedang berada di bawah. Aku setiap hari membantu mereka merawat kebun, dan suatu hari aku meminta izin kepada orang tuaku untuk bekerja di luar kota. Selain untuk mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pundi-pundi uang yang banyak, ada satu alasan yang mendasar aku ingin bekerja di kota. Alasannya adalah aku tak ingin nikah muda. Ya, menikah muda. Di desaku ada sebuah tradisi yang bagiku itu tidaklah baik, yaitu menikah muda. Anak-anak yang putus sekolah, apalagi perempuan, akan segera dinikahkan oleh orang tua mereka. Alasannya adalah agar anak tersebut tidak membebani orang tua lagi, dan diharapkan bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan keluarganya. Tentu alasan itu hanya sebuah alibi untuk orang tua tidak menanggung biaya hidup anaknya lagi. Padahal setelah menikah, pasangan muda tersebut kehidupannya juga tak jauh berbeda dengan keluarga-keluarga yang lain, hanya mengandalkan hasil dari kebun mereka. Tentu aku tak ingin seperti itu. Aku akan menikah bila nanti ekonomiku sudah mapan. Apalagi aku bercita-cita untuk memperbaiki rumah orang tuaku. Syukur-syukur bisa membangunkan rumah yang kokoh bagi mereka. Pak, Bu, Mas izin pergi ke kota ya. Mas mau cari kerja di sana, ucapku pada orang tuaku saat kami mengikat sayur mayur. Mau kerja apa? Tanya ayahku. Ya nanti Mas cari, biar Mas bisa nabung dan beli ini dan itu. Ya udah, besok ke sana sama Bapak, ucap ayahku seraya mengangkat kembang kol. Keesokan paginya, aku dan ayahku pergi ke kota dengan mengendarai sepeda motor Grand buatan tahun 97. Tak banyak lowongan pekerjaan yang kami temui, apalagi dengan ijazah SMP-ku. Mau kerja di pabrik juga tidak ada lowongan yang menerima lulusan SMP. Setelah seharian penuh kami mencari lowongan pekerjaan, akhirnya kami menjumpai tulisan di papan tulis berkapur bertuliskan dibutuhkan karyawan cepat. Tanpa pikir panjang, kami langsung membelokkan ke tempat tulisan itu berasal. Sebuah warung bakso yang cukup ramai. Aku dengan perasaan segan masuk ke dalam dan bertanya pada salah satu pegawainya. Permisi Mas, apa benar di sini ada lowongan? Tanyaku dengan badan yang sedikit menunduk. Oh iya ada Mas, bentar saya panggilkan juragannya ya. Jawabnya seraya meninggalkan botol yang akan ia isi dengan saus.
Tak berapa lama karyawan tersebut memanggilku dan menyuruhku untuk bertemu langsung dengan juragan tempat ini. Ia berada di lesehan dan membaur dengan pengunjung yang lain. "Permisi Pak," sapaku sambil duduk di lesehan berseberangan meja dengan beliau. "Ya Mas, monggo," jawabnya. "Pak, perkenalkan, ini saya Suryo. Saya lihat di depan ada lowongan pekerjaan. Apakah saya bisa bekerja di sini ya Pak?" Ucapku seraya menyodorkan identitas diriku dalam sebuah map kertas. Beliau tak menimpali pertanyaanku. Beliau langsung membuka apa yang aku sodorkan di hadapannya, yang isinya hanya ijazah SMP dan akte kelahiran saja. "Mas Suryo ya?" Aku mengangguk. "Kesini sama siapa Mas?" Jawabnya sambil melihat ke arah luar. "Sama bapak saya Pak," jawabku. "Loh, di mana bapakmu Mas?" "Itu Pak di luar. Sini suruh masuk," perintah juragan itu. Aku lantas keluar menemui ayahku dan membawanya masuk menghadap sang juragan. Kami berbincang panjang lebar. Ayahku juga menceritakan kenapa ia memperbolehkanku untuk bekerja, dan aku juga membeberkan alasanku untuk tetap kekeh bekerja di luar desaku. Juragan itu yang bernama Pak Ipul akhirnya memperbolehkanku untuk bekerja di sini. Aku sangat gembira mendengar jawaban beliau. Begitu pula dengan ayahku. Terlihat wajah yang sumringah dibarengi dengan lekukan keriput di sana. "Mulai besok, Mas sudah bisa bekerja di sini. Di sini ada mes untuk karyawan. Silakan Mas pulang dulu untuk mengambil pakaian dan apa yang Mas butuhkan untuk tinggal di sini. Untuk seragamnya besok akan saya berikan," jelas Pak Ipul. Kami lantas berpamitan pulang. Namun sebelum itu, Pak Ipul menyuruh karyawannya membawakan 2 porsi bakso dan 2 es teh. Beliau menyuruh kami untuk menikmati sebelum kami pulang. Sebenarnya kami ingin menolak tawaran itu. Namun Pak Ipul mengancam kami. "Kalau nggak dimakan, besok nggak boleh bekerja di sini," ujarnya. Dengan perasaan yang tidak enak, kami menikmati hidangan tersebut. Memang aku akui, bakso ini sangat-sangat enak. Setelah selesai, ayahku pergi ke kasir untuk membayar hidangan tersebut, namun ditolak. Setelahnya kami pulang dan menceritakan kepada ibu dan adikku bahwa mulai besok aku akan bekerja di rumah makan itu. Di keesokan harinya, aku kembali ke sana dan mulai bekerja di sana. Aku bekerja di warung itu kurang lebih 1 tahun. Aku pertama bekerja hanya bermodal nekat. Lambat laun mengerti akan dunia perbaksoan. Mulai dari giling daging sapi, menyiapkan bumbu, nyotot bakso hingga menyajikannya sudah aku kuasai. Namun semakin lama semakin sepi saja ini warung. Bahkan pernah suatu hari, warung ini hanya menjual 20 porsi bakso saja. Padahal letak warung bakso ini sangat strategis, di pinggir jalan raya lingkar utara kota, yang notabene sangat ramai dilewati oleh kendaraan, baik kendaraan berplat lokal maupun luar kota. Hingga suatu ketika kami semua dikumpulkan oleh juragan di lesehan warung. "Mas-mas dan mbak-mbak," beliau memulai semacam rapat ini. "Sudah hampir 5 minggu ini kondisi warung sangat sepi. Dan omset yang saya terima bahkan hanya untuk membayar karyawan saja, saya harus nombok dari uang pribadi saya. Maka dari itu, dengan sangat berat hati, minggu depan akan ada 1 karyawan yang harus keluar demi menyelamatkan warung ini." Pak Ipul menjelaskannya dengan lugas. Saya belum berani untuk menyebut nama, tapi dengan berat hati harus saya lakukan. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Lanjutnya, rapat ditutup dengan perasaan cemas yang menghinggapi kami semua. Aku semalaman tidak bisa tidur karena memikirkan hal itu. Aku lantas membulatkan tekad untuk mengatakan sesuatu kepada Pak Ipul. Di keesokan harinya, aku bertemu dengan Pak Ipul.
aku ingin bercerita empat mata dengan beliau. Aku mengatakan agar saya saja yang keluar dari warung ini dan mencari pekerjaan baru. Tentu keinginan saya itu sedikit mendapat penolakan dari beliau, karena nama yang ia kantongi bukan namaku yang akan beliau keluarkan. Aku menjelaskan pada beliau biar saya saja yang keluar. Saya masih bujang, masih banyak kesempatan bekerja di luar sana. Sedangkan rekan-rekan kerjaku sudah berkeluarga semua. Pak Ipul dengan berat hati merelakanku untuk pergi. 3 hari setelahnya, aku berpamitan dengan Pak Ipul dan semua rekan kerjaku. Tangisan sedih mengiringi kepergianku. Dengan membawa tas berisikan pakaian dan mengendarai motor Supra yang aku beli dari gaji di sini, aku memutari kota untuk mencari lowongan pekerjaan. Sampai akhirnya mataku tertuju ke sebuah minibus yang masuk ke sebuah jalan kampung dengan plang bertuliskan warung bakso. Aku yang penasaran mengikuti minibus itu dan mendapati sebuah warung bakso yang sangat ramai. Bahkan bahu jalan kira-kira sepanjang 500 meter penuh dengan mobil-mobil. Gila, ramai bener, ucapku dalam hati. Aku dengan sengaja jajan bakso di warung itu. Namun sialnya tak ada tempat duduk bagiku. Aku harus menunggu beberapa saat hingga ada pembeli yang menyudahi makannya. Kulihat warung ini cukup sederhana, kecil namun memanjang ke dalam. Di samping warung ini juga ada rumah. Mungkin ini rumah pemilik warung bakso ini. Di tengah-tengah antara warung dan rumah digunakan untuk segala keperluan warung. Mulai dari mangkok, gelas, jumbo teh dan sebagainya ada di sana. Tak berapa lama akhirnya ada tempat duduk kosong. Aku duduk di sana dan memesan 1 porsi bakso. Saat aku memakannya, tak ada yang spesial dari bakso ini. Mirip dengan bakso yang dijual oleh Pak Ipul. Saat aku membayar makanan di kasir, aku bertanya pada kasir, apakah di sini ada lowongan pekerjaan? Mas, ada pengalaman jualan bakso? Tanya pria itu. Ada pak, saya pernah bekerja di bakso selama 1 tahun. Kerja di bagian apa mas? Tanya lelaki yang sedang menggunakan centong untuk mengambil bakso dan kuahnya dari dalam dandang. Saya bisa nyotot pak, di minuman juga bisa, bersih-bersih juga bisa, bagian pelayanan juga bisa. Jelasku pada lelaki itu. Ya udah tunggu sebentar ya. Nanti kalau udah sepi atau sudah habis, kita bincang-bincang lagi. Duduk aja di sana. Tunjuknya ke arah kursi kayu. Aku menunggu sampai pukul 4 sore. Dan yang lebih hebat lagi, bakso terjual habis. Dan bahkan sempat menolak beberapa pengunjung karena sudah habis. Berbanding terbalik dengan keadaan warung Pak Ipul yang sangat sepi. Setelah selesai semuanya, seorang lelaki yang bernama Pak Gogon menghampiriku dan berbincang-bincang denganku. Ia merupakan pemilik warung ini, dan seorang perempuan juga menghampiriku serta duduk di samping Pak Gogon. Ia adalah Bu Lastri, istri dari Pak Gogon. Pasangan yang masih muda namun sudah memiliki usaha bakso yang sangat laris. Aku lantas menceritakan semuanya. Awal aku bekerja di warung bakso Pak Ipul hingga kedatanganku kemari. Mereka mengangguk, tanda mengerti akan latar belakangku. Kalau mau ya, besok kerja di sini. Kebetulan ini warung sedang rame-ramenya, jadi butuh karyawan tambahan. Nanti Mas Suryo kerjanya serabutan aja, bantu yang sedang repot. Tapi khusus untuk bagian persiapan dan penyajian bakso, biar saya dan istri saya yang pegang. Mas yang nganter aja ke pengunjung. Nanti takutnya kalau orang lain yang pegang bakso, cita rasanya jadi berkurang. Jelas Pak Gogon. Aku sedikit heran karena tak diperbolehkan untuk menyentuh area bakso. Tapi aku tak ambil pusing. Yang penting aku dapat pekerjaan baru. Oh iya Pak, di sini ada mesnya enggak ya?
Tanyaku. Waduh, nggak ada itu mas. Tapi di sana ada kos-kosan yang murah. Jawab Pak Gogon. Oh iya pak, sama bayarannya bagaimana ya pak? Tanyaku. Oh tenang, di sini kerjanya harian mas. Kalau dagangan habis saya kasih upah mas 100.000. Tapi kalau nggak habis saya kasih 80.000. Jelas beliau. Tentu itu mengejutkanku. Selama aku bekerja di warung bakso Pak Ipul, sehari aku hanya dibayar 56.000. Itu pun aku bekerja dari subuh hingga jam 9 malam. Aku menyetujui tawaran beliau dan lekas mencari kos yang Pak Gogon maksud. Setelah mendapatkan kamar kos, aku lantas beristirahat guna mempersiapkan diri untuk bekerja besok. Hari pertama aku bekerja, aku mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan. Namun yang membuat aku bingung adalah dapurnya. Dapur tempat membuat bakso dan kuahnya berada di bagian belakang dan tertutup rapat. Di depan pintunya tertulis, selain Gogon dan Lastri, tidak ada yang boleh masuk. Tentu itu membuat aku bertanya-tanya dalam hati, kenapa nggak boleh masuk? Lagian bakso kan hanya itu-itu aja, gumamku dalam hati. Terlebih area penyajian bakso yang berada di depan itu cukup terisolasi dan hanya Pak Gogon dan Bu Lastri saja yang boleh membuatnya. Sedangkan kami para karyawan hanya boleh mengantarkan mangkok bakso ke pelanggan. Tentu itu membuat hatiku bertanya-tanya. Tapi aku tak berani mencari tahu karena aku sadar akan posisiku sebagai anak baru. Ya, mau bagaimana lagi? Anak baru tak boleh sembrono dengan juragan. Ia bisa kapan saja memecatku jika aku macam-macam. Kesan pertama di hari pertama aku bekerja adalah kegilaan. Bagaimana tidak? Warung yang begitu ramai didatangi pengunjung seakan tak memberi kesempatan pada kakiku untuk beristirahat. Mondar-mandir menyajikan apa yang pengunjung inginkan. Dan satu lagi membuatku semakin kaget dengan warung ini. Dalam satu hari, warung ini bisa menjual 45 kg gilingan bakso. Angka itu bahkan bila digunakan untuk warung Pak Ipul yang sekarang tentu sangat jauh berbeda. Warung Pak Ipul sehari hanya menjual 5 kg gilingan bakso. Itu pun masih ada sisanya. Terlebih, letak warung Pak Ipul sangat strategis di pinggir jalan raya. Sedangkan warung bakso ini masuk ke tengah perkampungan yang menurutku lokasinya kurang strategis. Benar-benar sebuah angka yang membuatku heran dan menimbulkan pertanyaan dalam hatiku. Apa yang membuatnya begitu laris? Padahal saat aku makan rasanya ya biasa saja. Sekitar sebulan aku bekerja di sana. Otot betisku semakin hari semakin membesar karena hampir 10 jam dipaksa untuk terus mondar-mandir tanpa henti. Hingga suatu ketika, saat aku mencuci mangkok di belakang, tanpa sengaja aku melihat isi dapur tempat bakso itu dibuat. Kulihat Pak Gogon sedang membawa panci berukuran besar yang di dalamnya berisi kuah bakso. Saat akan menutup pintu, tanpa sengaja, aku melihat ke dalam ruangan itu. Gelap dan hanya ada cahaya dari tungku kayu, dan satu lagi yang membuat mataku melotot adalah apa yang Mbak Lastri lakukan. Kulihat Mbak Lastri mengangkat sesuatu dari dalam panci yang berukuran besar. Kemudian memerasnya dan ia sambarkan di pundaknya. Saat Pak Gogon mengetahui aku tengah melihat isi ruangan itu, ia lantas segera menutupnya dan memandang ke arahku. Aku yang tak enak kemudian langsung berfokus ke mangkok-mangkok kotor dan spons yang aku genggam. Tak enak hati rasanya melihat ke arah tempat yang dilarang oleh pemilik tempat ini. Namun hati kecilku berkata bahwa ada yang tidak beres dengan warung bakso ini. Hari ini dagangan begitu laris hingga tutup lebih awal. Karena aku besok jatah libur,
aku akan membawakan beberapa porsi bakso untuk keluargaku. Singkat cerita, setelah menyelesaikan pekerjaanku dan berkemas, aku segera pulang. Sesampainya di rumah, aku menyerahkan beberapa bungkus porsi bakso kepada keluargaku. Tentu mereka merasa senang dan langsung menyantapnya. Di tengah keasikan mereka menyantap bakso, "Le, kok semakin lama rasanya semakin hambar ya? Padahal tadi enak loh," ucap ayahku. "Iya tuh pak, punyaku juga gak ada rasanya sama sekali, kayak minum air putih," timpal adikku. Aku kemudian menyicipnya. Tak kusangka kuah bakso yang terlihat menggiurkan ini benar-benar tak berasa sama sekali. Padahal aku melihat ada bagian-bagian dari bawang putih yang berenang dalam kuah ini. "Oh, mungkin ini udah dingin kali, makanya gak enak. Dimakan baksonya aja," ujarku untuk mengalihkan mereka. Di hari libur itu, aku menghabiskan waktu untuk membantu pekerjaan orang tuaku dan beristirahat untuk memulihkan tenagaku guna bekerja esok hari. Setelah berlibur, keesokan harinya aku kembali bekerja seperti biasa. Namun ada yang aneh saat ini. Suasana warung begitu sepi, tak seperti biasanya. Setelah aku bekerja di sini, saat inilah kondisi yang tersepinya. Bahkan sejak pagi, warung ini hanya menjual 35 porsi saja. Terlebih ini adalah jam makan siang. Biasanya akan ada banyak pengunjung yang datang. Oh, mungkin ini kan tanggal tua. Pada hemat kali, celutukku saat para karyawan duduk di bangku panjang, sedang menunggu tamu yang datang. "Shh," bisik Pak Sukir, rekan kerjaku kepadaku. "Loh, emang kenapa pak?" jawabku padanya sambil berbisik juga. "Shh, nanti aja," balasnya juga berbisik. Dan di hari itu, warung ini buka sampai pukul 8 malam. Dan setelah pengunjung terakhir datang pukul 2 siang, sampai saat ini tak ada pengunjung lagi. Padahal cukup banyak orang yang lalu lalang di jalan depan warung. Namun mereka seakan tak melihat keberadaan warung ini. Setelah pekerjaan usai dan waktunya pulang, aku sengaja mengajak Pak Sukir untuk ngopi di Hik dan berbincang-bincang. Saat sudah berada di Hik, aku bercerita bahwa ada yang aneh di warung itu. Seakan menyetujui perkataanku barusan, Pak Sukir menganggukkan kepalanya. "Kita harus siap-siap cari kerja lain, Le," ucap Pak Sukir yang mengagetkanku. "Loh, kenapa pak?" ucapku spontan kaget mendengar pernyataan beliau. "Ya lihat aja, aku gak mau ngasih tahu. Awas aja kalau nyuruh aku buat cerita. Tak cipok kau," ucap Pak Sukir sambil tertawa. "Dih homo," jawabku sambil menampakkan wajah jijik. Aku tak berani bertanya-tanya lebih lanjut. Malam sudah semakin larut. Kami putuskan untuk pulang dan beristirahat. Keesokan harinya, kondisi warung juga masih seperti kemarin, sepi. Bahkan sampai jam 2 siang, hanya 19 porsi bakso yang terjual. Kulihat ada yang aneh dengan pasangan suami istri yang belum sama sekali dikaruniai anak ini, Mbak Lasri. Ia nampak tak enak badan dengan muka pucatnya. Namun ia paksa untuk terus berada di area bakso depan. Aku dan karyawan lainnya tak berani menegurnya karena takut kena semprot dari Pak Gogon. Tak berapa lama Mbak Lastri jatuh pingsan. Kami semua panik karena ia mengeluarkan darah dari mulutnya. "Pak, bawa ke rumah sakit aja," ucap kami semua. Pak Gogon bengong sebentar, seakan sedang memikirkan langkah apa yang harus ia lakukan. "Ya udah, tolong angkatin ke kursi dulu. Aku tak ambil mobil," ucapnya seraya berdiri kemudian bergegas mengambil mobil di garasinya. Mbak Lasri kemudian dibopong ke dalam mobil. Namun saat beberapa karyawan akan menemani mereka ke rumah sakit, justru ditolak oleh Pak Gogon. "Gak usah, biar aku sendiri aja," ucapnya seraya menutup pintu.
Mobil mulai berjalan meninggalkan jejak bannya di pelataran yang biasa digunakan untuk parkir kendaraan pengunjung. Namun saat kuamati lebih lanjut, mobil itu tak mengarah ke arah rumah sakit. Mobil itu malah belok ke kanan. Padahal arah rumah sakit terdekat di sini mengarah ke kiri. Kok nganan? Ucapku. Kami semua kebingungan karena karyawan-karyawan lama di sini tidak punya pengalaman sama sekali dalam mengolah bakso, dan hanya aku aja yang bisa. Yo, pegang bakso ya, ucap Pak Hendra. Loh, emang gak ada yang bisa ya? Tanyaku. Semua kompak menggeleng. Aku sebenarnya agak sedikit tak enak karena semua har berbau bakso adalah area terlarang bagi kami. Dan hanya Pak Kokon dan Mbak Lastri saja yang boleh memegangnya. Suasana warung masih sepi. Saat kulihat tutup dandang bakso yang sedikit terangkat, itu berarti uap di dalamnya sudah penuh. Dan butiran bakso harus disirami lagi dengan kuah agar tidak kering. Saat kubuka tutup itu dan mulai mengambil kuah dengan centong, ada sesuatu yang kuangkat. Sesuatu yang membuatku sangat jijik dan tidak menyangka benda itu berada di dalam dandang bakso ini. Aku mengangkat sesuatu yang biasa perempuan gunakan, yaitu bra. Pak, ini apa? Teriakku yang kaget yang menggugah rasa penasaran karyawan yang lain. Mereka lantas beranjak dari duduk mereka. Karena memang warung ini sama sekali tak ada pengunjungnya. Saat centong aku angkat lebih tinggi, terlihat bra di sana. Mereka yang melihatnya langsung menahan mual. Udah, taruh lagi, suruh Mas Dikin. Tapi Mas, ini kan gak bener, jawabku langsung. Udah, taruh aja, suruhnya dengan nada yang serius. Aku lantas menuruti apa yang Mas Dikin katakan. Mas Dikin merupakan karyawan paling lama di sini. Ia bahkan ikut membangun warung ini. Jadi mungkin ia mengetahui mengapa bra ini ada di sini. Mas Dikin kemudian mengumpulkan kami semua. Aku, Pak Sukir, Mas Didit, Mbak Sekar, Bu Sri, Pak Anton, Mas Harun, Mbak Kiki, dan Mas Dikin mengumpul menjadi satu di lesehan. Situasi mulai serius. Mas Dikin mulai membuka suara. Sebenarnya ada sesuatu yang perlu kalian tahu. Ini tentu akan membuat kalian terkejut. Tapi demi kebaikan kita bersama, maka mau tak mau aku akan membeberkan sesuatu, kata Mas Dikin yang membuat kami semua menegang. Kalian lihat itu. Tunjuk Mas Dikin ke arah dapur. Itu daerah terlarang di sini. Tak ada seorang pun yang boleh masuk kecuali mereka, yaitu Pak Kokon dan Mbak Lastri, jelasnya. Lanjut Mas Dikin, dari awal aku ikut membangun warung ini. Jadi aku tahu apa yang berada di atas dan di bawah ini, ucap Mas Dikin yang semakin menggugah rasa penasaran kami semua. Kalau kalian lihat, tak ada karyawan di sini yang merupakan warga sekitar kan? Semuanya berasal dari luar daerah. Kalian gak curiga? Kami saling pandang dan seakan membenarkan ucapan Mas Dikin. Memang kami semua berasal dari luar kampung ini. Terus sama satu lagi. Kalian pernah lihat gak warga sekitar yang jajan di warung ini? Hah? Ada yang pernah lihat? Tanya Mas Dikin pada kami semua. Kami semua menggeleng, karena memang selama aku bekerja di sini dan bertempat tinggal di kos seberang, tak pernah sekalipun tetangga-tetanggaku yang makan di sini. Gak ada kan? Ya karena mereka semua tahu apa yang tidak beres di sini. Mereka memilih diam daripada ribet berurusan dengan peliharaan Mas Kokon. Sama, kalian gak penasaran apa sama keluarga ini? Kenapa mereka gak punya anak? Ujar Mas Dikin. Kami menggeleng tak tahu apa yang mesti kami jawab. Lanjut Mas Dikin. Sebenarnya mereka punya anak, tapi anak mereka tumbalkan. Kami semua terkejut, seakan tak percaya akan apa yang kami dengar.
Pada kisah selanjutnya adalah sudut pandang dari Mas Digin, menceritakan duduk masalah tentang warung ini. Aku dan Mas Gogon terbilang teman main, walaupun berbeda kampung dan terpaut umur yang cukup jauh. Karena benang pancing, kami berteman dekat. Suatu hari saat aku main ke rumahnya, rumah peninggalan orang tuanya yang terbilang cukup sederhana. Rumah dengan gerobak bakso dan tumpukan kayu menghiasi pelataran rumah yang cukup luas. Kulihat anak semata wayangnya yang bernama Sinta sudah terbujur kaku di kamarnya. Saat aku mengetahuinya, tentu aku terkejut dan mencoba memanggil warga sekitar guna melakukan prosesi kematian. Namun hal itu segera Mas Gogon tolak. "Gak usah, ayo bantu aku. Aku percaya sama kamu. Tolong bantu aku," ucap Mas Gogon. Tak ada rasa sedih dan menangis di raut wajahnya. Begitu juga Mbak Lastri. Padahal mereka baru saja kehilangan anaknya. "Kemana, Mas?" jawabku seraya mengikutinya dari belakang. Mas Gogon tak menimpaliku. Ia langsung mengambil 2 cangkul. Satunya ia berikan kepadaku. Setelah itu, ia menyuruhku untuk membuat lubang berukuran 1,5 kali 1 meter sebanyak 6 dengan kedalaman kira-kira 1 meter. Sedangkan Mas Gogon juga membuat lubang dengan ukuran yang cukup besar. Setelah selesai, aku membersihkan diri, kemudian kembali dipanggil Mas Gogon untuk masuk. Saat masuk, kulihat tubuh Sinta sudah terbungkus kain kafan. Aku sangat sedih melihatnya, tapi aku tak berani berbuat apa-apa. Lantas dengan sedikit mengendap-endap, Mas Gogon membopong ke lubang yang ia buat tadi. Ia meletakkan jasad anaknya di sana. Bukannya diuruk dengan tanah kembali, justru Mbak Lastri membuang beberapa dalaman wanita itu ke lubang. "Mbak, apa-apaan nih?" ucapku terkejut. "Shh, diam aja," ucap Mas Gogon. Sebenarnya aku ingin sekali memanggil warga sekitar, namun kakiku seakan tak sinkron dengan otakku. Aku seperti terperangkap di lingkungan rumah ini. Setelahnya, Mas Gogon kembali menguruk tanah di lubang itu hingga rata. Setelahnya, aku disuruh masuk ke rumah Mas Gogon. Setelah menunggu beberapa saat, Mbak Lastri keluar dari kamarnya dan memberiku sekepok uang yang banyak. Uang yang sangat banyak, sampai mataku terbelalak melihatnya. "Ini uang buat kamu karena sudah membantuku. Dan satu lagi, aku ingin kamu bekerja di sini. Kamu orang yang aku percaya. Mulai minggu depan, aku akan membuat warung bakso di pelataran rumah ini. Dan kalau mau, boleh ikut membantunya. Tapi aku ingin kamu kerja di warungku sebagai orang kepercayaanku. Aku akan gaji kamu 2 kali lipat dari karyawan yang lain." Jelas Mas Gogon yang tanpa pikir panjang langsung aku iyakan. Ya, mau bagaimana lagi? Kondisi ekonomi keluargaku juga sedang terpuruk. Apalagi pasangan suami istri ini di depanku memberikanku uang 35 juta rupiah. Pekerjaan membangun warung pun dimulai. Sekitar 4 minggu akhirnya warung bakso Mas Gogon berdiri. Tak butuh waktu lama untuk warung ini ramai. Setiap hari semakin banyak pengunjung yang datang, bahkan sampai dari luar kota. Kembali ke cerita awal. Kami yang mendengarkan cerita dari Mas Digin bergidik ngeri. Tiba-tiba saat Mas Digin akan melanjutkan ceritanya, aku melihat ada sesuatu yang mengintip dari balik daun pintu. Aku melihat pocong tengah mengintip. Aku seketika langsung kaget dan memundurkan badanku. Apa yang aku lakukan sontak membuat para karyawan yang lain juga terkejut. Pocong!" ucapku sambil menunjuk ke arah pocong itu. Mata para karyawan lantas tertuju pada apa yang jari telunjukku tunjuk. Mereka juga memundurkan tubuhnya tanda ketakutan. Pocong itu masih berada di sana. Perlahan pocong itu bergerak dan menghilang.
Kami semua yang takut namun penasaran mencoba mengendap-endap ke arah pintu. Setelah kami lihat, ternyata pocong itu sudah tidak ada. Namun, kami melihat pintu dapur terbuka. Ruangan dapur yang sama sekali belum terjamah oleh para karyawan di sini. Bahkan Mas Dikin sekalipun. Ruangan di mana bakso dan kuahnya dimasak menghasilkan rasa bakso yang menarik para perut lapar. Kami saling berpandangan dan sebuah celetuk terdengar. "Ayo kita masuk," ucap Mas Dikin. Kulihat Mbak Sekar, Mbak Kiki dan Bu Sri enggan masuk dan memilih keluar. Namun kami para karyawan laki-laki ingin masuk ke dalam, ingin melihat apa yang ada di sana. Kami berjalan ke arah dapur. Perlahan pintu kami buka lebar agar cahaya dapat menerangi ruangan itu. Setelah kami buka lebar, betapa terkejutnya kami melihat banyak bra yang tergantung di sana sini seperti jemuran. Namun bra-bra itu tidak bersih, melainkan penuh akan lemak. Lemak khas dari kuah daging bakso. Kami perlahan masuk dan membuka dandang besar di sana. Dan saat kami buka, memang benar dugaanku. Bra-bra ini memang dimasak bersama dengan kuah bakso. Anjing! Pak Harun misuh tanda tak percaya akan apa yang dilihatnya. Jadi selama ini kita kerja di warung yang pakai penglaris, kata Pak Anton yang membalasnya. Saat kami berfokus ke dandang ini, tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang kami. Apa yang kami lihat begitu mengerikan. Kami melihat pocong yang berukuran kecil bergelantung di kayu, bersanding dengan bra-bra yang penuh dengan lemak. Pocong kecil dengan kain kafan yang sudah kusut berayun maju mundur seakan sedang bermain. Kami yang ketakutan segera keluar dari dapur dan menutupnya rapat-rapat kembali. Kami menceritakan apa yang kami lihat di dapur kepada semuanya. Ketakutan menghinggapi kami semua. Udah, anggap aja tadi kita sedang mimpi. Nanti kalau juragan datang, kita bersikap biasa saja, seperti kita nggak lihat apa-apa, ucap Mas Dikin. Namun sampai malam tiba, Pak Gogon dan Mbak Lastri tak kunjung pulang. Akhirnya kami sepakat untuk menutup warung ini dengan pemasukan yang sangat kecil hari itu. Keesokan paginya saat waktunya para karyawan datang untuk bekerja. Namun kami melihat Mbak Lastri yang tak berdaya. Seperti lumpuh dan hanya tinggal kulit dan tulang, terbaring di kamarnya. Iya kan juragan, punya banyak uang, apalagi punya warung bakso. Masa bisa seperti ini, seperti orang yang kelaparan, ucapku dalam hati. Hari ini warung libur, dan para karyawan yang sudah masuk hanya bersih-bersih saja. Sedangkan Mas Dikin mengajakku ke suatu tempat. Yo, ikut aku bentar, ucap Mas Dikin seraya menyerahkan helm kepadaku. Kemana Mas? Tanyaku. Udah naik aja, lanjutnya. Aku langsung naik di jok motornya. Ia kemudian langsung mengegas motor itu ke suatu tempat. Kemana Mas? Tanyaku lagi. Ke Kiai Juri, jawab Mas Gogon. Ngapain Mas? Tanyaku lagi. Mas Gogon mau tobat. Ia mau ngebersihin demit di rumah sama warungnya, jelas Mas Dikin. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, kami sampai di sebuah rumah joglo Jawa yang terlihat begitu bersih dan sejuk karena di halamannya ada pohon mangga yang besar. Assalamualaikum, ucap salam dari Mas Dikin. Waalaikumsalam, silakan masuk, jawab seseorang dari dalam rumah. Kami perlahan masuk dengan segan dan sopan, duduk di kursi yang telah disiapkan. Di depanku, aku melihat seorang pria paruh baya dengan berpakaian surjan dan berpeci hitam. Mas Dikin memperkenalkan diri dan memperkenalkan aku pada Kiai Juri.
Kemudian ia juga menceritakan maksud serta tujuan datang ke sini kepada Kiai Zuri. Kiai Zuri mendengar dengan seksama. Ia sesekali juga mengangguk tanda mengerti apa yang Mas Dikin ceritakan. Jadi dia sudah kapok ya, ucap Kiai Zuri. Setelah bercerita panjang lebar, kami kemudian pamit untuk pulang. Malam harinya selepas sholat Isya, kami semua karyawan datang ke rumah Pak Gogon seperti pesan Kiai Zuri. Kira-kira jam 8:30 malam, beliau datang dengan beberapa orang. Baru saja menginjakkan kaki di teras rumah, tiba-tiba saja Mbak Lastri berteriak dengan keras. "Kenapa kamu kesini?" Suara teriakan dari dalam rumah. Kiai Zuri yang mendengar itu langsung segera mendatangi sumber suara. Tak lupa beliau mengucapkan salam sebelum masuk ke dalam rumah Pak Gogon. Saat Kiai Zuri mendekat, Mbak Lastri langsung mundur ketakutan. Jangan ganggu mereka. Mereka sudah aku kasih kekayaan. Tumbal mereka kurang. Dan aku akan mengambil nyawa orang ini untuk aku jadikan permaisuriku. Suara serak besar keluar dari mulut Mbak Lastri. Tentu aku tahu itu bukan suaranya. Kami semua termasuk Pak Gogon disuruh untuk duduk di ruang tamu sembari membaca Yasin bersama dengan beberapa orang yang datang bersama Kiai Zuri tadi. Sedangkan Kiai Zuri masih di kamar bersama Mbak Lastri. Dari pintu kami melihat beliau membaca doa sambil sesekali menunjuk Mbak Lastri. Namun selanjutnya begitu mengerikan. Kami melihat Mbak Lastri merayap di dinding Mbak Cicak. Aku begitu terkejut saat melihatnya. Sampai-sampai aku merapatkan tubuhku ke punggung Pak Anton. Mbak Lastri terus-menerus berteriak. Teriakan yang dibarengi dengan suara surat Yasin yang dibaca keras juga. Saat Kiai Zuri memegang kepala Mbak Lastri, ia langsung terkapar tak berdaya. Setelahnya, beliau memanggil kami untuk mengangkat tubuh Mbak Lastri kembali ke ranjang. Saat aku masuk dan ikut membantu mengangkat tubuh wanita ini, aku melihat dinding kamar yang penuh dengan cakaran. Cakaran ada di mana-mana. Bahkan lantai semen juga terdapat beberapa cakaran. Setelah keadaan sedikit tenang, kami semua berkumpul di ruang tamu. Saat itu, Pak Gogon menangis terseduh-seduh. Menangis karena tak ingin kehilangan orang yang dia sayangi lagi. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanya Kiai Zuri memecahkan keheningan. "Maafkan saya Kiai, saya terpaksa melakukan ini. Saya nggak ada pilihan lain," ucap Pak Gogon sambil tertunduk. "Coba jelaskan asal mulanya kamu bisa bersekutu dengannya," perintah Kiai Zuri. "Jadi begini Kiai, dulu kehidupan kami serba kekurangan. Untung dari pedagang bakso juga tidak seberapa. Untuk makan aja harus utang sana sini. Itu hanya untuk makan saja Kiai," jelas Pak Gogon. Lanjutnya, sampai suatu ketika ada seorang pelanggan yang membeli baksoku. Kami berbincang-bincang. Aku menceritakan tentang keadaan ekonomi keluargaku padanya. Dan ia memberikan saran untuk melakukan pesugihan di suatu tempat. Kami semua masih memperhatikan penjelasan dari Pak Gogon dengan seksama. Pak Gogon kembali melanjutkan ceritanya. Di saat yang sama, anak sematawayangku, Sinta, sakit keras. Ia muntaber terus-menerus setiap hari. Mau aku bawa ke dokter, tapi aku tak punya uang. Aku sangat tidak tega melihat anakku menderita seperti itu. Tapi apa daya, aku tak punya uang sama sekali. Aku menceritakan tentang pesugihan yang bisa membuat dagangan baksoku laris. Tapi Pak Gogon menghentikan ceritanya. Ia kemudian menghirup nafas panjang dan menyingkirkan air mata di pipinya. Pesugihan itu membutuhkan tumbal. Aku dan istriku berdebat keras
karena aku berniatan untuk menumbalkan anak semata wayangku yang sedang sakit keras itu. Walau sempat berdebat, kami berdua akhirnya sepakat. Selain untuk menyudahi penderitaan anakku, dan juga aku ingin kaya raya agar tak dihina oleh orang-orang lagi. Kami semua terus memperhatikan cerita Pak Gogon. Setelah sepakat, aku dan istriku mendatangi dukun itu. Si dukun menerima persembahan tumbal anak kami. Lantas, ia memberikan kain kafan yang harus digunakan untuk mengafani tumbal. Setelahnya, tumbal itu harus dikubur di bawah tempat jualan bersama dengan bra dari ibu. Setelah 3 hari, pocong dan bra-bra itu harus diambil. Pocong diletakkan di dapur, sedangkan bra-bra itu direndam bersama kuah bakso untuk memperkuat cita rasa. Pak Gogon menghela nafas panjang. Semakin hari, semakin laris manis dagangan saya. Namun, sosok itu minta tumbal lagi. Kami tak mengindahkan permintaannya, sampai kemarin istriku ditunggangi olehnya. Ia suka dengan istriku. Ia ingin aku menumbalkannya. Tutup Pak Gogon dengan tangisan yang tak tertahankan. Kiai Zuri mengangguk tanda mengerti duduk masalahnya. Kiai Zuri kemudian berucap, "Mau bagaimana alasannya, bersekutu dengan jin itu tidaklah benar. Memang pada awalnya akan terlihat manis, namun lama-kelamaan akan menjadi petaka, karena jin itu penuh dengan tipu dan muslihat. Selain itu, untuk sekarang istrimu baik-baik saja. Tapi jin itu masih di sini. Boleh saya melihat ke belakang rumah?" ujar Kiai Zuri. Pak Gogon mengangguk. Lantas Kiai Zuri dan beberapa orang yang datang bersama beliau mulai berjalan. Seperti dugaanku, mereka semua masuk ke dapur. Area terlarang bagi kami, para karyawan. Walau sudah dilarang, namun kami kemarin sudah melihat di sana tempat penglaris kuah kutang dilakukan. Saat Kiai Zuri masuk, kutang-kutang yang bergelantungan mulai berayun. Padahal tak ada angin yang berembus. Kiai Zuri mulai mengamati sekitar. Dengan membaca doa seraya telapak tangannya diarahkan ke arah-arah. Akhirnya beliau berjalan menuju ke suatu arah, yaitu dandang besar yang kemarin kulihat berisikan kuah bakso dan beberapa bra di sana. Kiai Zuri membukanya. Betapa terkejutnya kami. Ada sesosok makhluk hitam yang keluar dari sana. Makhluk itu langsung merayap ke dinding dan berteriak seperti babi yang terjerat. Aku yang melihat itu langsung mundur beberapa langkah. Kulihat Pak Gogon biasa saja. Ya, karena setiap hari ia pasti bertemu dengan makhluk ini. Tubuh yang mendidih dan mengeluarkan cairan-cairan yang muncrat ke berbagai arah. Cairan itu berbau kuah bakso, persis dengan aroma kuah bakso yang biasa dijual. Saat terpojok, makhluk itu kemudian ditangkap oleh Kiai Zuri dan dibantu oleh beberapa rekan beliau. Setelah menangkap sosok itu, Kiai lantas beranjak ke pojokan dapur. "Mas, tolong ambilkan cangkul ya," perintahnya kepada kami. Aku langsung mengambil 2 cangkul di gudang. Sebenarnya aku tak tahu untuk apa cangkul ini, namun aku bawa 2 saja untuk berjaga-jaga. "Ini Kiai," ucapku. "Mas tolong gali di sini ya," ucap Kiai sembari menunjuk tanah di pojokan kamar. Aku dan Pak Harun lantas menggali tempat yang Kiai tunjuk. Agak memerlukan waktu, karena banyak batu-batu yang menghalangi cangkul kami saat menghujam ke tanah. Tak berapa lama terlihat kain di sana. "Kiai, ini apa ya?" tanya Pak Harun. "Mas, tolong angkatin dan bawa ke sini ya," perintah Kiai kepada rekannya. Sebelum diangkat, Kiai Zuri membaca doa dengan suara yang lantang. Perlahan kain itu diangkat dan ternyata itu adalah jenazah yang masih terbungkus dengan kain kafan. Setelah diletakkan di depan Kiai,
kami semua diminta untuk keluar dari ruangan. Beliau kemudian menutup pintu. Aku terdiam menunggu Kiai di depan pintu dapur. Sedangkan yang lain ada yang menemani Mbak Lastri yang masih terkapar tak berdaya. Suara gemuruh panci jatuh yang seperti diterpa angin kencang silih berganti di dapur. Kami yang menunggunya di luar pun ikut tegang. Terlebih lagi suara teriakan dari makhluk itu yang begitu nyaring, sehingga kulihat di depan rumah sudah ada beberapa warga yang penasaran. Kami masih menunggu di sini. Bulu kudukku merinding karena mendengar suara-suara itu. Tak berselang lama, suasana menjadi hening. Tak kudengar suara dari arah dapur. Tiba-tiba pintu dapur terbuka. Kiai Zuri keluar dengan membopong pocong yang berukuran kecil. Mas, tolong buatkan lubang di halaman depan ya. Sama belikan bunga setaman. Perintah beliau sembari meletakkan pocong itu di sebuah kursi panjang. Aku dan Pak Harun langsung membuat lubang seperti permintaannya. Aku berpikiran mungkin itu untuk menguburkan pocong itu. Sedangkan Mas Dikin pergi untuk membeli kembang setaman. Setelah lubang selesai dan Mas Dikin sudah kembali, Pak Kokon membopong pocong itu dan memberikannya kepadaku dan Pak Harun yang masih berada di dalam lubang galian tadi. Ternyata pocong itu adalah jenazah dari mendiang anak Pak Kokon, Sinta. Aku dan Pak Harun meletakkan jenazah itu di liang lahat. Pocong itu aku taksir beratnya hanya 2 kg saja, sangat ringan. Setelahnya kami menguruk tanah dan menaburinya dengan bunga setaman. Aku dan Pak Harun kemudian membersihkan diri. Kudengar Kiai Zuri dan beberapa rekannya berdoa di ruang tamu. Mungkin sekitar pukul 12 malam. Kegiatan mereka sudah selesai dan mereka berpamitan untuk pulang. Kami semua pun juga berpamitan untuk pulang. Namun sebelum itu, Kiai Zuri berpesan bahwa sebaiknya warung dan dapur dibongkar, hingga pondasinya juga dibongkar. Tentu pesan dari beliau dengan mudahnya dituruti oleh Pak Kokon, karena ia tak mau kehilangan orang tersayangnya lagi. Keesokan paginya, aku berangkat seperti biasanya, dan benar saja, perintah Kiai Zuri langsung dituruti oleh Pak Kokon. Para karyawan dikumpulkan dan Pak Kokon berkata, "Maafkan saya teman-teman semua, karena sudah memperkerjakan kalian di tempat saya yang hina ini. Terima kasih juga karena semalam membantu masalah saya. Mungkin ini adalah pekerjaan terakhir kalian, membongkar tempat hina ini," ucap Pak Kokon dengan menundukkan kepalanya. Kami semua memaafkannya, walaupun warung ini sumber penglaris. Namun berkat beliau, aku bisa menabung cukup banyak. Kerja di sini sebulan saja sama saja dengan pendapatanku saat aku bekerja 4 bulan di warung Pak Ipul. Terlepas dari itu, uang haram atau halal itu adalah urusan Tuhan. Kami lantas mulai membongkar warung itu sampai ke pondasinya. Tak ada warga sekitar yang membantu, mendekat pun tidak. Ya, mungkin karena warung ini adalah warung penglaris. Seharian kami membongkarnya. Baik warung dan dapur kami bongkar. Tak ada yang berdiri sama sekali. Di hari berikutnya, kami melanjutkan pembongkaran pondasi dan membersihkan puing-puing. Tapi untungnya ada masyarakat yang mau menampung puing-puing rumah. Katanya untuk uruk tanah di rumahnya yang berada di pinggiran jurang. Setelah semuanya selesai, Pak Kokon mengumpulkan kami semua. Ia memberikan kami pesangon masing-masing 10 juta rupiah. "Ini pesangon buat kalian. Mohon maaf, mungkin ini kalian anggap sebagai uang haram karena dari pesugihan. Tapi sejatinya ini juga berkat keringat kita semua. Jadi halal dan haram kita serahkan pada yang di atas saja," ujar Pak Kokon. Kulihat Mbak Lastri sudah pulih walaupun masih belum banyak daging yang berada di balik kulitnya.
namun wajahnya sudah tidak pucat lagi seperti beberapa waktu lalu. Kami berpamitan pulang dan saling berjabat tangan. Oh iya, kabar yang aku dengar terbaru mengenai Pak Gogon adalah ia sekarang menjadi tukang sapu di jalan. Sedangkan Mbak Lasri di rumah menjaga 2 putra kembarnya. Sedangkan aku berkat ilmu dan pengalaman selama bekerja di warung bakso, alhamdulillah aku bisa membuka warung bakso pertama di desaku. Walaupun hanya beratapkan terpal, namun setiap hari ada saja pembeli walaupun tak begitu ramai. Di balik kisahku ini, aku bersyukur mendapat ilmu yang sekarang menjadi mata pencaharianku. Dan kisah pun selesai.